Jakarta 1970. Panggil saja namanya Jerry. Sebagai perempuan, Jerry betul-betul manusia yang payah. Bahkan oleh keluarganya, perempuan yang baru berumur paruh baya itu dikenal kerap melakukan banyak hal yang berbau kesyirikan. Saat sedang dalam masa terpuruk lantaran terancam bercerai dengan suaminya, kini Jerry makin menjadi-jadi melakoni perbuatan tersebut. Ia merasa bebas. Hal itu membuat Karin amat jauh dengan keluarga, tak hanya dengan suaminya yang telah jelas-jelas menggugat cerai. Jerry melalui pertimbangan yang entah mengapa teramat matang dan tak mungkin dipikirkan lagi untuk kedua kalinya. Di balik semua urusan perceraian ini, masalah sebenarnya berawal dari Jerry sendiri yang tak puas dengan penghasilan pas-pasan suaminya. Bahkan meski sang suami berupaya lebih keras dan kreatif untuk menambah penghasilan, uang berapapun yang didapat dari situ masih belum memuaskan gairah Jerry yang meluap-luap dalam urusan harta. Ia memang matre dan tak tahu apa itu bersyukur. Kamu berjualan bertahun-tahun juga, enggak nambah apa-apa di kehidupanku, Mas, kata Jerry. Pada suatu malam yang gerah, mengomentari usaha sang suami yang berjualan dompet di pasar. Dari hari ke hari, konflik pasangan suami istri yang berawal dari kesulitan ekonomi itu kian memuncak. Nafsu terhadap harta yang tak pernah surut membuat Jerry kehilangan banyak hal yang dulu amat ia sayangi. Kini karena hal itu, nasib pernikahannya dengan sang suami berada di ujung tanduk. Pada suatu malam, ketika keduanya terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit, sang suami tak lagi bisa menahan diri. Ia keceplosan mengatakan sesuatu yang menjadi awal nasib buruk bagi kehidupan rumah tangganya. Karena si Karin itu atau si Jerry itu selalu meminta cerai, akhirnya sang suami si Jerry itu menjatuhkan talak kepada si Jerry, langsung talak 3 sahabat. Kita kembali ke cerita. Kepada Jerry, sang suami berkata kalau ia mau pisah saja mendengarnya karena juga sudah terbakar amarah. Jerry tak mengatakan apapun yang menunjukkan penolakannya terhadap pernyataan sang suami. Meski pernyataan itu hanyalah bentuk kehilapan seorang yang sudah naik pitam. Kalau kamu nggak mau menerima aku yang pas-pasan ini, mendingan kita cerai aja, kata sang suami. Terus si Jerry berkata, oh kalau begitu maumu silahkan. Aku juga nggak sudi jadi istri miskin lelaki kaya kamu, jawab Jerry dengan nada tinggi. Sesaat setelah mereka sudah resmi bercerai, keduanya menjadi amat asing bagi
ukuran dua orang yang pernah berada dalam satu ranjang atau dalam satu rumah. Jerry dan sang suami menjadi dua orang yang seperti tak pernah bertemu sebelumnya, bahkan saling membenci. Di tengah keterpurukan itu, Jerry sendiri berusaha untuk mencari agar memuaskan hasratnya terhadap harta. Maka lantaran tak sanggup lagi menerima keadaannya yang serba pas-pasan, perempuan itu mengambil jalan instan untuk menjadikan dirinya kaya raya. Dia memelihara tuyul. Tidak tanggung-tanggung, tuyulnya itu dia ada 10. Setelah suaminya pergi dan rumah milik orang tuanya ditempatin Jerry sendiri, di gang pintu rumah dan kusen jendela yang terbuat dari kayu, Jerry memasang banyak kain kafan sebagai salah satu syarat ritual pesugihan ketika memelihara makhluk goib itu. Lewat caranya yang jahat itu, benar saja Jerry menerima gelontoran uang gaib yang seperti tak ada habis-habisnya. Semua keluarganya, bahkan kedua orang tuanya sendiri, telah mengetahui laku jahat Jerry itu. Di tengah kekayaan yang didapat oleh anak perempuan satu-satunya, mereka justru membiarkan Jerry menjalani hidup syiriknya sendirian. Seharusnya kalau orang tua itu menasehati agar anaknya tidak tersesat di jalan yang tidak diridhoi Tuhan. Harusnya seperti itu, tidak membiarkan anaknya mencari atau memelihara pesugihan. Kembali ke cerita. Ketika hari kian berlalu, meski telah menjadi perempuan kaya raya, Jerry harus menerima tanggung jawab yang tak mudah lantaran memelihara tuyul untuk memperoleh uang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyusui. Jadi, ketika seseorang itu memelihara tuyul, maka dia akan menyusui tuyul-tuyul itu. Tuyul-tuyul itu bukan seperti anak kecil, melainkan seperti iblis atau setan dengan gigi runcing dan mulut bau serta ingusan. Pokoknya sangat jorok, sahabat. Naudzubillah min dalik. Kita kembali ke cerita. Hal itu tentu tak sederhana menyusui seorang anak yang masih balita. Konon, ketika menyusui makhluk gaib, seorang perempuan tak hanya kehilangan asinya, ia kehilangan semacam energi spiritual yang membuat seseorang bisa punya nyawa dan menjalani hidup. Dan benar saja, hal itu dialami oleh Jerry. Suatu malam ketika Jerry sudah berada dalam puncak kekayaan, banyak orang dibuat gaduh dengan kabar bahwa ia meninggal di dalam kamarnya secara misterius. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari kabar burung orang-orang yang diperoleh dari cerita keluarga Jerry sendiri, janda itu diketahui meninggal sesaat setelah melakukan ritual menyusui tuyul-tuyul peliharaannya. Jerry kehilangan energi dan nyawa karena kekayaan yang ia kejar-kejar sendiri. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan musyrik dan tidak ada maaf untuk hamba yang mati dalam keadaan syirik.
dia akan langsung dimasukkan ke neraka jahanam karena sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.